Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat bimbingan Islam rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membaca kunci ketiga atau langkah ketiga yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Kaifa takunu miftahan lil khairi, bagaimana Anda bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau berkata, kunci ketiga, ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu bermanfaat di sini adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu adalah pondasi, harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan. Orang yang tidak memiliki ilmu tidak akan mungkin bisa membedakan antara pintu kebaikan dan pintu keburukan. Ia tidak akan mampu membedakan antara yang benar dan salah. Ia tidak akan mampu membedakan antara yang sunnah dan bid'ah. Ia tidak akan mampu membedakan antara jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Ia tidak akan mampu menghindarkan diri dari kesalahan. Hal ini terjadi karena ia tidak memiliki ilmu. Dulu pernah ada pepatah, bagaimana mungkin orang yang tidak tahu apa yang harus dihindari, bagaimana mungkin orang yang tidak tahu apa yang harus dihindari dapat terhindar darinya. Bagaimana mungkin orang yang tidak tahu apa yang harus dihindari dapat terhindar darinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Surat Yusuf ayat 108. Basirah adalah ilmu yang bermanfaat. Maka barang siapa yang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, maka ia tidak akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dia tidak akan mampu membedakan mana yang merupakan jalan petunjuk dan mana yang merupakan jalan kesesatan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 22 yang artinya, apakah orang yang merangkak dengan wajah telungkup dialah yang lebih terbimbing dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 yang artinya, maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Barang siapa yang ingin menjadikan dirinya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, maka hendaknya ia bersemangat mencari ilmu yang bermanfaat. Hendaknya ia sangat perhatian dan teliti dengan ilmu-ilmu tersebut. Ada sebuah hadis yang menjelaskan hal ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa berangkat di pagi hari dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan bukakan satu pintu surga baginya. Sanad hadis ini lemah. Cukuplah bagi kita hadis yang sahih dari Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, dan selain beliau bahwa Nabi SAW bersabda,
Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya satu jalan menuju surga. Barang siapa menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya satu jalan menuju surga. Jadi, ilmu itu adalah pondasi dasar yang sangat penting, sebuah modal besar dalam permasalahan ini. Agar seseorang dapat menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan, ia harus sangat perhatian dengan ilmu yang bermanfaat ini. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu, bisa jadi ia akan masuk dalam hal-hal yang merupakan kesesatan, merupakan kebid'ahan, merupakan hawa nafsu, dalam keadaan ia merasa telah melakukan kebaikan. Dalam keadaan ia merasa telah melakukan kebaikan. Saya tidak akan panjang lebar dalam hal ini, tapi saya akan cukupkan dengan satu kisah yang disebutkan oleh Ad-Darimi rahimahullah dalam kitab Sunan beliau. Sebuah hadis dengan sanad yang hasan dari Amr bin Salamah Al-Hamdani. Amr bin Salamah Al-Hamdani berkata, suatu saat sebelum sholat duhur, kami pernah duduk-duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud. Kami akan berjalan bersama beliau ke masjid ketika beliau keluar rumah. Tiba-tiba saat itu Abu Musa Al-Asy'ari datang dan berkata, "Apakah Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud sudah keluar?" Kami jawab, "Belum." Maka Abu Musa Al-Asy'ari pun ikut duduk bersama kami menunggu Ibnu Mas'ud keluar. Ketika Ibnu Mas'ud keluar, kami langsung berdiri bersamaan. Abu Musa Al-Asy'ari pun langsung berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, di masjid aku melihat sesuatu yang asing. Tapi alhamdulillah menurutku perbuatan mereka adalah suatu kebaikan." Garis bawahi perkataan Abu Musa Al-Asy'ari di sini, tapi alhamdulillah menurutku perbuatan mereka adalah suatu kebaikan. Ibnu Mas'ud pun bertanya, "Apa yang mereka lakukan?" Abu Musa Al-Asy'ari menjawab, "Apabila umur Anda panjang, Anda akan melihatnya sendiri. Di sana aku melihat sekelompok orang duduk melingkar di masjid untuk menunggu waktu sholat. Setiap lingkaran ada pemimpinnya. Di depan setiap orang dari mereka ada batu-batu kerikil. Pemimpin mereka berkata, 'Bertakbirlah 100 kali.' Orang-orang pun bertakbir 100 kali. 'Bertahlillah 100 kali.' Orang-orang pun bertahlil 100 kali. 'Bertasbihlah 100 kali.' Orang-orang pun bertasbih 100 kali. Ibnu Mas'ud pun bertanya, "Apa yang kamu katakan kepada mereka?" Abu Musa Al-Asy'ari berkata, "Aku tidak mengatakan sepatah kata apapun. Aku menunggu pendapat atau perintah darimu." Ibnu Mas'ud berkata, "Apakah kamu tidak perintahkan kepada mereka agar mereka menghitung dosa-dosa mereka saja? Dan kamu jamin bahwa kebaikan mereka tidak akan hilang sia-sia di sisi Allah?" Kata Ibnu Mas'ud. Lalu beliau pun akhirnya berjalan menuju mereka dan kami pun mengikuti beliau hingga sampai di tempat mereka berkumpul. Beliau berdiri di hadapan mereka lalu berkata, "Perbuatan apa yang kalian lakukan ini?" Mereka menjawab, "Wahai Abu Abdillah, wahai Ibnu Mas'ud, ini hanyalah batu kerikil yang kami gunakan untuk menghitung takbir, menghitung tahlil, dan menghitung tasbih kami." Jelas mereka. Ibnu Mas'ud pun berkata, "Hitung saja dosa-dosa kalian. Saya jamin amal baik kalian tidak akan hilang walaupun hanya sedikit. Celaka kalian wahai umat Muhammad, cepat sekali kalian binasa. Para sahabat Nabi masih sangat banyak sekali. Pakaian Nabi belum hancur, bejana-bejana beliau belum pecah. Demi yang jiwaku berada di tangannya, kalian ini sedang melakukan hal yang lebih baik dari apa yang dicontohkan Nabi, atau kalian membuka pintu kesesatan. Kalian ini
sedang melakukan hal yang lebih baik dari apa yang dicontohkan Nabi, atau kalian membuka pintu kesesatan? Tanya Ibnu Mas'ud. Yang ini nadanya sedang mengingkari. Mereka pun menjawab, wahai Abu Abdillah, kami hanya menginginkan kebaikan dari ini semua. Ibnu Mas'ud pun berkata, sungguh alangkah banyaknya orang-orang yang menginginkan kebaikan namun ia tidak akan pernah mendapatkannya. Selesai kisah beliau. Jadi, seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali orang-orang yang mengetahui kebaikan, mengetahui ilmu, mengetahui kebenaran, dan mengetahui sunnah. Seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali orang-orang yang mengetahui kebaikan, mengetahui ilmu, mengetahui kebenaran, dan mengetahui sunnah. Bahkan Ibnu Mas'ud sendiri pernah berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, sesungguhnya Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah kunci-kunci kebaikan, penutup kebaikan, dan sesuatu yang dapat menggabungkan semua kebaikan. Hadis Ahmad 4160. Sehingga apabila Anda ingin menjadi orang yang dapat membuka pintu-pintu kebaikan, maka belajarlah kuncinya, belajarlah penutupnya, belajarlah penggabungnya kepada sosok tauladan bagi seluruh insan yang telah menggabungkan seluruh hal ini pada sabdanya, yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdillah. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan atas beliau. Demikian kunci ketiga yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang pada intinya ketika kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan, kita harus berilmu, kita harus tahu mana yang merupakan kebaikan, mana yang merupakan keburukan, mana yang merupakan kesesatan, mana yang merupakan hidayah. Jangan sampai kita salah. Tadi contohnya Abu Musa al-Asy'ari memandang perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tadi kebaikan, tapi Ibnu Mas'ud memandang itu adalah suatu hal yang membinasakan. Jadi kita harus belajar, harus tahu mana yang merupakan kebaikan, mana yang merupakan keburukan, mana yang merupakan sunnah, mana yang merupakan bid'ah, mana yang merupakan jalan hidayah, mana yang merupakan jalan kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus belajar sehingga kita bisa menjadi seorang insan pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.